Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi saya, saudara, dan semua orang-orang yang kita kasihi. Firman penguat hari ini dengan tema percayalah kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti. Dengan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, kami akan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-8, ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Namun izinkan saya membaca ayat yang ke-24 dan 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebagai orang percaya, kita pasti mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Baik hal-hal yang bersifat jasmani, bersifat rohani, Tuhan pasti menolong kita. Keuangan, kesehatan, dan perkara-perkara lain pasti kita alami bersama dengan Tuhan. Saya percaya itu semua akan menambah iman kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Tapi apakah iman kita bisa tetap percaya kepada Tuhan di saat ada pergumulan, di saat ada ujian, di saat ada tantangan yang berat bagi kita, bahkan maut menghadang? Apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan? Sikap apa yang harus saya dan saudara lakukan untuk tetap percaya kepada Tuhan di saat keadaan yang sangat sulit? Yang pertama, fokuslah kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-22c dikatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau dari Galilea menuju ke Gerasa. Di pasal-pasal sebelumnya, Yesus banyak mengajarkan perumpamaan-perumpamaan, melakukan kesembuhan dan pelayanan-pelayanan yang spektakuler. Murid-muridnya melihat dan menyaksikan banyak perkara ajaib. Nah, ketika Yesus mengajak mereka menyeberang ke seberang danau, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan itu ada angin taufan yang menghantam perahu mereka dan hampir tenggelam. Dan murid-murid ketakutan dan berkata, "Guru, guru, kita hampir binasa," atau "kita binasa." Saudara, mengapa murid-murid bisa mengatakan hal demikian? Karena mereka tidak fokus akan firman Tuhan. Yesus jelas mengatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang danau," bukan berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang danau untuk tenggelam," bukan. Yesus ingin mengajar mereka banyak sekali arti sebuah pelayanan. Bahkan ketika mereka mendarat di Gerasa, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang yang pendarahan, membangkitkan orang mati. Bahkan di pasal 9 menarik, Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit, dan melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Mereka tidak fokus apa yang menjadi tujuan Yesus mengajak ke seberang danau. Mereka hanya fokus melihat satu masalah. Saudara, saya dan saudara sering mengalami pergumulan ini. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita bertanya, "Yesus di mana? Mengapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Mengapa saya tidak disembuhkan? Mengapa Tuhan tidak hadir di dalam pergumulan saya yang sangat sulit?" Saudara, kita lupa akan segudang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus sudah mati untuk saya dan saudara, memberikan hidupnya agar kita memperoleh hidup yang kekal. Apakah itu kurang? Saudara, fokuslah kepada firman Tuhan.
Sehingga pergumulan apapun, seberat apapun, kita tetap percaya kepadanya. Tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, tetap percaya apapun yang terjadi. Ayat 25 dikatakan, Yesus bertanya kepada mereka pada ayat ke-25, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Yesus menyentak iman mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka bersama dengan Yesus yang adalah Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka tidak akan mati. Mereka lupa ada Yesus di tengah-tengah badai tofan yang menghantam perahu itu. Yesus mengingatkan mereka untuk percaya kepada Yesus. Saudara, sering sekali pergumulan kita yang kita hadapi membuat kita lupa kalau ada Yesus yang adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Terkhusus di tengah-tengah COVID-19, ekonomi merosot, banyak yang meninggal, bisnis hancur, program segala rencana tertunda, bahkan di-cancel. Kita tidak tahu sampai kapan. Kita nggak mengerti kepastian ini sampai kapan. Tapi saya mau katakan, tetap percaya Yesus. Bumi boleh berlalu, apapun boleh terjadi. Tapi kasih setia Tuhan ya dan amin bagi saya dan saudara. Tuhan menuntun hidup kita apapun yang terjadi. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku. Kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang singkat dan sangat sederhana. Ampuni hamba-Mu ini dalam eksposisi yang terbatas. Tuhan memberi pengertian dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap pendengar, penguat firman hari ini, siapapun dimanapun mereka. Engkau hadir, yang sakit disembuhkan, susah dihibur, berbeban berat mendapat kelegaan. Kau menjawab doa dan pergumulan mereka. Lebih daripada itu, biarlah kami tetap setia mengiring Yesus, mengikut Engkau apapun yang terjadi, sampai setiap kami akan pulang ke sorga dan menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik, sungguh teramat baik. Dalam nama Yesus, amin.